KB, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angel Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kantor KPU Morowali terbakar saat rapat persiapan pemungutan suara ulang. Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU Sulawesi Tengah menolak hasil pilkada. Kejari menahan pejabat Bawaslu Sulawesi Tengah terkait dugaan korupsi dana hibah Pilgub Sulteng. Kantor KPU Morowali yang terletak di Jalan Bahomoni, Kecamatan Bungku Tengah terbakar Selasa siang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun sebagian bangunan kantor penyelenggara pemilu tersebut ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Musibah kebakaran di kantor KPU Morowali terjadi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, Komisioner KPU Morowali sedang melaksanakan rapat persiapan pemungutan suara ulang. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari atas ruang kerja Ketua KPU Morowali. Tak lama berselang, muncul nyala api yang dengan cepat membesar. Para peserta rapat pun panik dan berlarian keluar ruangan. Komisioner dibantu staf dan aparat keamanan, kemudian menyelamatkan logistik berupa kotak suara ke halaman kantor KPU. Sejumlah dokumen berharga lainnya juga dibawa keluar ruangan. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Morowali. Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Api berhasil dikuasai 1,5 jam kemudian. Itu di KPU ada rapat. Jadi ada rapat para unsur untuk menentukan kegiatan pemungutan suara ulang yang ada 2 TPS di Paudoki. Nah, pada saat rapat tiba-tiba lampu mati. Itu lampu mati ada suara letupan. Kemudian setelah rapat pada lari keluar melihat ternyata di sudut kiri kantor KPU itu ada asap, kepulan asap. Ya, disitulah awal mulanya terjadi kebakaran. Habis itu kita koordinasikan dengan Damkar sudah datang. Kejadian itu pukul 11.45. Nah, kurang lebih 10-15 menit api sudah bisa dipadamkan. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terbakarnya kantor KPU Morowali. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Sementara itu, logistik pilkada masih dijaga ketat ratusan personel gabungan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Itu dia lari ke belakang itu. Ratusan massa aksi yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tengah berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Selasa pagi. Mereka menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024. Kedatangan massa aksi ini dijaga ketat personel kepolisian Resort Kota Palu. Polisi pun memasang barikade penghalang di perempatan Jalan S. Parman dan Setia Budi. Massa aksi pun melakukan orasi dan menyampaikan tuntutannya. Massa menuding keluarnya surat edaran KPU tentang ketentuan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara per 26 November 2024 kemarin menyebabkan terhalangnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian warga disinyalir memilih golput karena persyaratan pencoblosan yang mewajibkan membawa KTP elektronik. Massa aksi juga menyebut banyak masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap namun tak mendapatkan surat panggilan pencoblosan. Atas hal itu, mereka menuntut mengadili dan mencopot Komisioner KPU Sulteng dan mendesak pelaksanaan pemungutan suara ulang. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Rizvi Renol, menyebut perlu melakukan kajian kembali terkait partisipasi pemilih yang menurun, termasuk pula pengkajian terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang. Terus massa aksi tadi meminta tingkat partisipasi rendah itu nanti kami masih mengkaji ya.
sampai berapa ribu atau berapa orang yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini yang tidak dikasih atau tidak memilih haknya. Nah, ini nanti bukti-bukti ini kan melalui proses jalur hukum. Kami juga menunggu apakah jalur-jalur ditempuh itu memang bisa mem-PSU-kan dan atau tidaknya ke depan. Tapi untuk dari kami selama ini masih ada beberapa daerah yang mungkin masih terjadi PSU seperti Morowali, terus Morud dengan Toli-Toli. Nah, itu yang PSU, tapi hanya beberapa TPS, enggak semuanya. Tahapan rekapitulasi suara pilkada sendiri sampai 6 Desember 2024 berada di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya dilanjutkan di tingkat provinsi mulai 7, 8, dan 9 Desember. Sementara itu, penetapannya sendiri akan berlangsung pada 15 Desember 2024 mendatang. Syahrul Syahia melaporkan dari Palu. Partisipasi warga Kota Palu dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah 2024 terbilang rendah. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu mencatat jumlah pemilih pada pemungutan suara 27 November 2024 hanya mencapai 63% dari total daftar pemilih tetap 274.293. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden sebelumnya. KPU Kota Palu menargetkan jumlah partisipasi pemilih Pilkada serentak 2024 mencapai 70%. Pihak KPU Palu akan melakukan riset dan kajian terkait penyebab turunnya partisipasi pemilih. Namun diduga salah satu penyebab rendahnya partisipasi tersebut lantaran ketidaksesuaian dokumen kependudukan dengan domisili daftar pemilih tetap. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara kesulitan menemui pemilih tetap saat pembagian C pemberitahuan. Nah, sekarang kalau kita mau lihat bandingkan dengan pemilu, membandingkan kuantitatif, ada penurunan dari pemilu 197.664 suara sah DPRD Kota pada saat pemilu kemarin bulan Februari. Sekarang kalau ukurannya adalah DPRD Kota dan orang Palu, sekarang ada 170, berarti ada 20.000 tidak datang memilih. Persoalannya bukan di situ ukurnya. Ukurnya begini. Pemilu ada 5 jenis pemilihan. Berarti ada 5 tim yang terbentuk. Tim presiden 3 tim. Betul kan? Tim DPD 22 orang. Tim DPR RI berapa puluh orang? 7 dikali berapa kursi? 18 partai. Ditambah DPR RI, DPR Provinsi, Dapil Kota, 7 dikali 18 partai. Itu manusia. Tambah DPRD Kota 601 berkontestasi di Palu. Ini semua menggerakkan orang untuk datang. Berbanding sekarang yang 6. Gubernur 3. Jadi tidak fair kalau dibandingkan. Tapi kalau ukuran kuantitatif kita harus fair, terjadi penurunan dari pemilu Februari 2024 ke sekarang. Saat ini, tahapan rekapitulasi terus dilakukan KPU Kota Palu pada penghitungan suara pemilihan kepala daerah di tingkat Kota Palu. Rekap berjenjang dilakukan di 8 kecamatan sekota Palu. Rekapitulasi di tingkat kota ditargetkan rampung hingga 6 Desember 2024. Terkait potensi pemungutan suara ulang, KPU Kota Palu menyebut menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024, pemungutan suara ulang dapat dilakukan 10 hari setelah voting day, yakni pada 7 Desember 2024 nanti. Syahrul Syahia melaporkan dari Palu.